kelas 3A. Kenalkan, nama saya Arvin Sabili Putra, kelas 3A dari kelompok 1, number 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari kelompok 1. Saya Hilaliatul Fitria, kelas 3A, kelompok 1. Hai, perkenalkan nama saya Putri dari kelompok 1 kelas 3A. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Osnaini dari kelas 3A, kelompok 1. Bye-bye. Oh. Halo, nama saya Farida Sukti Zareha dari kelas 3A kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Rafiqatul Ummah. Saya Dini Safira Ramadhani. Kami dari kelompok 1, kelas 3A. Halo, nama saya Widati Rahmatillah Dewi Kawandia. Kami dari kelompok 1 kelas 3A. Hai, aku Diva Faizila. Aku Nabila Syakbani. Kami dari kelompok 1, kelas 3A. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nur Lailatul Komaria dan saya Khalifatul Saada. Kami dari kelompok 1, kelas 3A. Bye-bye. Oke, kalian penasaran kan video apa yang akan kami tampilkan? Yuk ikuti keseruannya untuk penelitian kami di video berikutnya. Guys, di sini kami akan melakukan penelitian tentang fauna, yaitu burung merpati. Dalam dunia biologi, burung merpati memiliki nama Columbidae. Merpati adalah jenis spesies burung kerabat pekicau. Habitat awal burung merpati mulanya berada di pesisir pantai. Tetapi saat ini kita dapat menemukannya di mana saja. Mulai dari kawasan hutan, perkotaan, pedesaan, terestrial, bahkan di daerah gunung yang terkenal kering. Merpati memiliki ciri-ciri tubuh yang gempal, kepala yang kecil, tubuh yang pendek, serta bentuk paruh yang khas, yakni tonjolan pada pangkal paruh sebelah atas. Umumnya burung merpati memiliki kaki yang berwarna kemerahan. Cara berkembang biak dari burung merpati yaitu dengan cara bertelur. Tingkat kesuburan dari merpati betina sangat berpengaruh pada keberhasilan proses perkawinan. Ada beberapa jenis makanan yang dapat diberikan kepada burung dara, yakni yang pertama yaitu biji-bijian, buah dan sayuran, makanan manusia, air, dan suplemen. Ini adalah wujud dari telur burung merpati, di mana di dalamnya terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menambah nafsu makan, meningkatkan kecerdasan otak, dan yang terakhir yaitu mengatasi gizi buruk. Burung merpati memiliki alat pernafasan paru-paru atau pulmo. Selain itu, juga memiliki kantung hawa yang dikenal dengan pundi-pundi udara atau kantung air untuk kegiatan inspirasi dan ekspirasi. Organ tubuh merpati terdiri dari bagian tubuh itu paruh, itu berfungsi untuk mengambil makanan. Sayap
Fungsi sayap itu berfungsi untuk bergerak terbang. Fungsi ekor untuk menjaga keseimbangan di saat burung merpati terbang. Sudah. Burung merpati memiliki beberapa keunikan, diantaranya burung ini dapat melihat dan membedakan warna. Tak hanya itu, merpati juga bisa melihat sinar ultraviolet atau bagian spektrum yang terdeteksi oleh manusia. Dengan kemampuan tersebut, merpati sering dimanfaatkan dalam misi pencarian karena inderanya yang unik dan pandangan mata yang sangat tajam. Merpati juga dinyatakan lulus tes cermin, yaitu kemampuan untuk mengenali refleksi dirinya. Merpati tidak menganggap bayangannya sebagai individu lain. Burung merpati terbang sangat cepat. Burung merpati memiliki ekor yang dan sayap yang panjang, terutama jenis merpati morning ini mampu terbang begitu cepat sehingga 55 mil per jam. Ordo Columbae, familia Columbidae, genus Columba, spesies Columbalifia. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai preparat Columbalifia atau merpati. Yang pertama yaitu inspeksio. Tubuh Columbalifia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada caput atau kepala, kemudian kolum atau cervix yaitu leher, lalu ada trunchus atau badan, kemudian ada cauda atau ekor. Yang caput terdiri dari rostrum atau paruh, sera atau tonjolan di atas paruh, kemudian ada nares anteriores yaitu lubang hidung, lalu ada organ visus atau mata. Ekstremitas dibagi menjadi 2, yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Bulu-bulu yang terdapat pada Columbalifia yaitu ada remicles bulu sayap, kemudian ada retrices bulu ekor, lalu ada tetrices atau bulu yang menutupi seluruh badan, kemudian ada parapterium atau bulu yang terdapat pada bahu, lalu ada alula sifol ala surya yaitu bulu yang terdapat pada digiti atau jari kedua pada ekstremitas superior. Bagian-bagian bulu yang pertama itu ada racis atau batang, kemudian ada vexillum yaitu tangkai-tangkai bulunya, kemudian ada calamus, lalu ada umbilicus inferior dan ada umbilicus superior. Selanjutnya yaitu topografi. Proses pembedahan atau seksio dari Columbalifia yaitu yang pertama dihilangkan dulu bulu-bulunya, ada bagian abdominal, kemudian ditelentangkan, lalu dipotong ke arah kranial. Pada bagian atas terdapat esophagus atau kerongkongan, kemudian ada ringulfis atau tembolok, lalu ada proventriculus atau lambung sejati, lalu ada ventriculus atau gizzard, kemudian ada intestinum atau usus, lalu ada muara pengeluaran yaitu kloaka, lalu ada trachea, kemudian ada pulmo terdapat 2 yaitu sepasang, lalu ada core yaitu jantung, kemudian ada hepar yaitu hati. Lalu ada lin atau limfa. Terdapat organ reproduksi primer yaitu ovarium di mana merpatinya ini adalah betina. Lalu ada ren atau ginjal sepasang di mana tipe rennya ini adalah mesonephros yaitu menempel pada dorsal atau punggung. Kemudian ada pankreas yang letaknya menempel pada duodenum. Columbalifia memiliki saccus pneumaticus yaitu kantong udara. Yang pertama yaitu saccus cervicalis terdapat pada pangkal leher, kemudian saccus interclavicularis yaitu terletak di antara coracoid, lalu ada saccus axillaris letaknya berada di ketiak, kemudian ada saccus thoracalis anterior terdapat di dada bagian atas, kemudian saccus thoracalis posterior terdapat pada bagian bawah, kemudian ada saccus abdominalis. Respirasi pada bagian atas yaitu terdapat anitus laryngis. Kemudian ada trakea. Lalu ada annulus trachealis atau cincin-cincin trakea. Kemudian ada bifurcatil trachealis atau percabangan dari trakea.
lalu ada bronchus, kemudian ada pulmo, dan ada cartilago hyoidea. Selanjutnya yaitu sistema digestorium. Pada bagian mulut terdapat maksila dan mandibula atau rahang atas dan rahang bawah. Lalu ada nares anteriores, kemudian ada crista marginalis, lalu ada nares posteriores, kemudian ada plica palatin, lalu ada fissura conae secundaria. Kemudian ada ostium tuba auditif, lalu ada faring, kemudian ada adipus larynx, dan ada lingua. Alur digestinya yaitu dari limauris, kemudian ke esophagus, lalu ke inguinal, kemudian ke proventriculus, lalu ke ventriculus atau gizzard, kemudian pas descending duodeni, lalu pas ascending duodeni, kemudian melalui intestinum tenum, kemudian melewati cecum, lalu ke rectum, dan terakhir ke kloaka. Terdapat glandula aksesoris, yaitu pankreas dan hepar. Di dalam ventriculus atau gizzard terdapat grid-grid atau kerikil-kerikil kecil yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan secara mekanik. Kerikil-kerikil tersebut bisa masuk ke dalam gizzard ketika unggas atau apes makan biji-bijian dan terikut di dalamnya. Sistema urogenital ada lumbalivia. Yang pertama pada betina ada ovarium, kemudian ada infundibulum, lalu ada oviduct, kemudian ada uterus, lalu ada lubang muara uterus, kemudian ada sisa oviduct. Lalu ada organ uropetikanya, ren, jumlahnya sepasang, kemudian ada ureter, kemudian ada lubang muara ureter, lalu ada kloaka, dan ada glandula adrenalia. Pada urogenital jantan terdapat sepasang testis sebagai organ reproduksi primer, lalu ada ductus epididymis, kemudian ada vas deferens, lalu ada vesicula seminalis, kemudian ada muara vas deferens. Lalu organ uropetikanya sama seperti yang betina, yaitu ada ren, kemudian ada ureter, salurannya ada muara ureter yang menghubungkan ke kloaka, kemudian ada kloaka, dan ada glandula seminalis.
Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik habitat ikan tembakul, di mana ikan tembakul atau yang biasa disebut ikan mudskipper biasa hidup di daerah pantai. Ikan tembakul memanfaatkan pantai untuk mencari makanan dan berkembang biak. Ikan ini mampu berjalan di atas lumpur, bahkan dapat memanjat akar-akar mangrove karena kebiasaannya melompat di lumpur. Jenis ikan ini masuk dalam famili Gobiidae atau subfamili Oxydercinae yang hidup menyerupai hewan amfibi dan menyukai daerah berlumpur yang tersebar di perairan pantai bermangrove di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ikan tembakul mampu bertahan hidup di daerah pasang surut karena memiliki kemampuan bernafas melalui kulit di tubuhnya dan lapisan selaput lendir di mulut serta kerongkongannya. Ikan ini mampu toleransi perubahan salinitas dan suhu yang sangat luas. Hidup di daerah pasang surut sepanjang pantai dan estuaria yang ditumbuhi mangrove. Sedangkan pada alat kelamin ikan tembakul yang jantan mempunyai jenis alat kopulasi. Sesudah kawin, telur-telurnya disimpan di dalam lubangnya tersebut dan dijaga oleh induk betinanya. Telur-telur tersebut sifatnya lengket dan melekat pada dinding lumpur. Jumlah telurnya biasanya bisa sampai 70 butir. Ketika membuat sarang, ikan tembakul biasa menggali lubang di lumpur yang lunak. Lubang yang dibuat bisa sangat dalam dan bercabang-cabang. Di dalamnya berisi air dan sedikit udara pada ruang-ruang tertentu. Di saat air pasang naik, umumnya ikan ini bersembunyi di lubang-lubang yang dia buat, yang berfungsi sebagai tempat untuk menghindari musuhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ikan tembakul. Kedua matanya menonjol seperti mata yang sedang menyelang keluar, sementara dua susunan kornea dan kulit sisi di dalamnya terlihat berlapis-lapis. Fungsinya sebagai penahan air serta menghindar dari kekeringan ketika berdiam di atas batu penahan abrasi di kawasan pelabuhan. Dikala ombak kecil menyapu, mereka saling berlompatan masuk ke dalam air. Tidak berselang lama, sebagian dari mereka menyeret tubuh mungilnya dengan menggunakan sirip yang sudah beradaptasi, sehingga menjadi kuat dan mampu digunakan untuk berjalan di bebatuan, lumpur maupun kayu bakau. Siripnya ini dikenal juga dengan kaki palsu. Ikan tembakul juga mempunyai keahlian mampu memanjat akar pohon bakau, yang dimana juga bisa bertahan hidup lama di daratan atau melompat jauh berjalan di atas lumpur. Waktu kurang lebih 90% dihabiskan di daratan. Ketika air sungai mulai surut, ikan ini biasanya terlihat di lumpur saat air kering, dan dia biasanya menghabiskan waktu lebih lama di atas lumpur. Pada pernafasan ikan tembakul juga seperti ikan seperti biasanya, yaitu insang yang mempunyai perbedaan di mana dinding sisi dalam tutup insang serta bilik insang terlipat ganda dan memiliki banyak pembuluh darah. Nah, pada sepanjang insang serta tenggorokannya tetap basah sehingga memungkinkan adanya pertukaran oksigen pada pembuluh darah saat ikan ini di daratan. Daya tahan di daratan ini didukung oleh kemampuannya bernafas melalui kulit di sekitar insang. Pada sepanjang insang serta tenggorokannya tetap basah, sehingga memungkinkan daya pertukaran oksigen pada ikan tembakul terdapat pada pembuluh darah saat ikan ini di daratan. Daya bertahan di daratan ini didukung oleh kemampuan bernafas melalui kulit di sekitar tubuhnya, dan juga lapisan selaput lendir di mulut dan kerongkongannya yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi lembab. Oleh karena itu, setiap beberapa saat ikan tembakul perlu mencelupkan dirinya ke air untuk membasahi tubuhnya. Selain itu, dia juga bisa menyimpan sejumlah air di rongga insangnya yang membesar. Spesies ikan yang banyak menghabiskan masa di luar air. Ikan belacak boleh berjalan dan bernafas di darat. Disebabkan ia tidak mempunyai kaki, ikan belacak menggunakan sirip pektoralnya untuk bergerak. Tahukah anda, ikan belacak boleh bernafas melalui insang dan kulitnya? Ia menyimpan gelembung air di dalam rongga insangnya, membolehkannya bernafas di luar air sehingga 2 hari. Ikan belacak sering kelihatan bergolek di dalam lumpur.
Ini bagi menyejukkan serta melembapkan kulitnya yang terdedah kepada terik matahari. Kadangkala ia akan bersembunyi di bawah tanah untuk menyejukkan diri dan berlindung daripada haiwan pemangsa. Ikan belacak ialah haiwan karnivor. Ia memakan serangga, haiwan krustasea, ikan-ikan kecil dan cacing. Dengan mata yang tersembul di bahagian kepala, ikan belacak akan memerhati keadaan sekeliling untuk mengenal pasti kawan atau lawannya. Ikan belacak juga mempunyai kawasannya sendiri. Ikan belacak jantan akan mempertahankan kawasannya daripada diceroboh. Hanya ikan belacak yang paling kuat akan menjadi juara. Semasa musim mengawan, ikan belacak jantan menampakkan bintik-bintik berwarna biru terang. Namun disebabkan ia bersaiz kecil dan sering berada di tanah, ia sukar terlihat. Ia harus melompat tinggi untuk mendapatkan perhatian ikan belacak betina. Ia juga akan mengembangkan sirip dorsalnya untuk menarik perhatian. Pohon sirsa memiliki nama Latin Annona moricata dan berasal dari keluarga Annonaceae. Jenis spesies pohon sirsak memiliki daging buah yang tebal dan banyak mengandung vitamin C, juga memiliki bau harum yang khas. Kandungan gizi mampu menyembuhkan masalah kulit, bahkan dipercaya dapat melawan kanker tertentu. Sirsak bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, yang kemudian menyebar di daerah-daerah tropis lain seperti di Indonesia. Berapa kali sirsa itu berbuah dalam setahun? Pohon sirsa itu berbuah dalam satu tahun itu 1-3 kali panen. Terus jenis akar sirsa itu akar dari pohon sirsa itu berwarna coklat muda, bulat dengan perakaran tunggang. Jenis batang sirsa itu berkayu, terus tumbuh tegak ke atas dan dapat hidup menahun. Kulit batangnya itu tipis hingga agak tebal, berwarna hijau hingga kecoklatan. Seperti ini, teman-teman. Nah, pohon sirsa ini yang ditanam dari biji akan mulai berbuah pada usia 4 hingga 5 tahun. Nah, sedangkan pohon sirsa yang ditanam dengan cara okulasi dapat mulai berbuah pada umur 2 hingga 3 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pohon, di mana tanaman sirsa ini berbentuk perdu atau pohon kecil dengan tinggi mencapai 3-10 meter dan berdiameter 10-30 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pohon sirsa, di mana tanaman sirsa ini berbentuk perdu atau pohon kecil dengan tinggi mencapai 3-10 meter dan berdiameter 10-30 cm. Daun sirsa ini berbentuk bulat panjang dengan ujung lancip pendek dengan memiliki panjang 8-16 cm, lebar 3-7 cm dan bertekstur kasar. Daun bagian atas ini mengkilap hijau dan gundul pucat. Gundul pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk saraf dan berbau tajam. Nah,
Daun yang berkualitas itu adalah daun sirsa dengan kandungan antioksidan yang tinggi. Terdapat pada daun yang tumbuh pada urutan ketiga sampai urutan kelima dari pangkal daun dan dipetik pukul 5 sampai 6 pagi seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur buah sirsa. Buah sirsa yaitu buahnya agak besar, kulitnya berduri lunak, daging buah berwarna putih, rasanya manis-manis, ketut seperti asam. Nah, buah sirsa ukurannya cukup besar hingga 20-30 cm dengan berat mencapai 2,5 kg. Tumbuhan sirsa menggunakan alat pernafasan stomata. Stomata merupakan alat pernafasan tumbuhan yang berupa pori-pori di epidermis, daun, dan batang muda. Secara umum, stomata banyak terdapat di bagian bawah daun. Alat pernafasan ini memiliki 2 sel pelindung yang akan terbuka saat sinar matahari muncul. Manfaat tumbuhan sirsa, selain menyembuhkan kanker, buah sirsa juga berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, efektif melawan berbagai jenis parasit atau cacing, menurunkan tekanan darah tinggi, depresi, stres, dan menormalkan kembali sistem syaraf yang kurang baik.
Kelapa, Wid, bukan kepala. Rendang guys. Halo guys, hari ini kita akan melakukan penelitian jenis flora. Tumbuhan yang kita pilih yaitu tumbuhan jati. Tumbuhan jati ini termasuk ke dalam kingdom Plantae dengan spesies Tectona grandis Linn F. Di struktur tumbuhan jati ada akar. Akar tumbuhan jati berkembang pesat, namun tidak lama kemudian akar tunggangnya bercabang sehingga menutupi akar utamanya. Arah tumbuh akarnya ke samping dan bercabang lagi menghadap tegak lurus ke bawah. Selanjutnya ada batang. Tumbuhan jati mampu tumbuh dengan diameter batang pohon berukuran 1,8 meter hingga 2,4 meter. Dengan ketinggian pohon mencapai 40 meter hingga 45 meter, serta tingginya bebas cabang sekitar 20 meter hingga 25 meter. Dan ada daun. Daun jati memiliki bentuk seperti telur terbalik dan menempel pada batang secara berpasangan. Permukaannya ditumbuhi bulu halus pada sisi atas serta bawah. Selanjutnya ada bunga dan buah. Bunga jati mempunyai bunga biseksual yang akan berbunga pada musim penghujan atau sekitar bulan Oktober sampai November di Pulau Jaya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang habitat tumbuhan jati. Tumbuhan jati ini biasanya tumbuh di wilayah yang iklim tropis. Iklim tropis yang memiliki curah hujan 1.200 sampai 2.000 mm per tahun sangat mendukung bagi pertumbuhan pohon jati. Pohon jati memiliki keunggulan, salah satunya adalah melakukan pengguguran daun di musim kemarau. Hal ini untuk mengurangi penguapan. Terjadinya penguapan ini merupakan bentuk adaptasi pohon jati agar tetap bertahan hidup dalam keadaan tanah kering atau musim kemarau. Pohon jati di sini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu jati emas. Jati emas di sini dapat tumbuh hanya dalam kurun waktu 6 sampai 14 tahun saja. Kelebihan pohon jati emas. Yang pertama, usia batang pohon jati dan kayu lebih tahan lama. Yang kedua, pohon tumbuh lebih cepat. Yang ketiga, batang pohon lurus dan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ranting pohon yang lurus dan kokoh bisa menjadi kayu tambahan. Yang kelima, harga kayu lebih murah dibandingkan jenis pohon jati lainnya.
farmasi dan pengobatan tradisional dan kesehatan, pohon jati memiliki banyak sekali manfaat. Nah, salah satunya yaitu manfaat pertama dari daun pohon jati ini. Nah, daun pohon jati ini memiliki manfaat untuk mengurangi serta mencegah asma. Dan pohon jati di sini juga kaya akan antioksidan, di mana daun jati di sini memiliki kandungan antioksidan yang baik bagi tubuh dalam melawan radikal bebas. Dan manfaat lainnya juga mempercepat penyembuhan luka, di mana di bagian depan pohon jati dapat digunakan sebagai penyembuh luka, terutama pada luka lepuh atau luka bakar. Apa saja sih Bapak yang Ini jenis pohon jati. Iya. Yang saya tahu ya jati seperti itu. Apa ya? Ada jati kuno, jati pisah. Pohon jati jenis apa yang cocok untuk dijadikan sebagai alat seperti lemari, kursi, tempat tidur atau Pohon jati yang tua. Kalau nggak tua kan nggak baik jadi barang. Jadinya itu nggak baik. Ayo. biasanya pohon jati itu umurnya berapa tahun Pak yang bisa dibuat kayak lemari gitu? 25 tahun. 25 Iya. tahun. Kalau cuman 10 tahun model tidak baik. Ada jati kangen di luar. Di mana Pak yang Jati gunung itu. Ini jati gunung ya Pak? Ya. Terus jati gunung. Jati gunung. Jati kangen. itu jati kangen Pak? Jati kangen. Perbedaannya itu bisa dilihat dari apa ya Pak? Antaranya kayu gunung sama jati Iya. kangen. Kalau kangen itu merahnya lain dengan jati gunung. Oh, berarti dari warnanya. Dari warnanya. Kalau cara melihat kualitasnya yang lebih bagus tuh gimana Pak? Caranya, dia harus tahu usianya. Usianya. Iya. Oh, semakin tua itu semakin bagus. Semakin tua semakin bagus. Ini yang dari gunung. Itu di sana ada kursi. Nih, Itu contoh kursinya dari pohon jati gunung ya Bapak? iya. Yang pohon jati kalian. Ya lebih bagus kan mahal jati kangen. Lebih bagus kangen. Iya. Kalau di sini campuran jati gunung, kangen. Kayu Jawa juga ada, sama-sama ada. Berapa lama Bapak memproduksi ini? Berapa hari? Oh kalau ini 1 minggu. Itu lemarinya juga dari pohon jati. Pohonnya itu tanah yang paling bagus itu untuk pohon jati itu pohon apa? Tanah yang seperti apa? Kalau yang lebih bagus ya di pegunungan, Itu dari karena nanti cepat merah, cepat tua. lereng yang miring itu Pak. Iya, di pegunungan lebih bagus. Untuk tidak butuh air atau perawatan khusus tidak butuh. Bisa. Biar enak. Nah kalau di batu di tanah banyak batunya, 10 tahun bisa tua, karena dari tanahnya nggak subur. Kalau tanah subur 25 tahun, harus atas 20. Malah kebalik dari pohon-pohon yang lain. Pak. Ini kebalik dari pohon jati. Terus cara pertama nanam pohon jati itu ada bibitnya apa dari buah apa Dulu kan ada dari cara berkembang biaknya. dari kelompokan ini kan Beltang. Apa Bek? Beltang. dari tanah Beltangnya. Jadi itu dari ambil dari bijinya itu. Terus tumbuh dibagi